Kita tidak hanya sekedar minum dari air. Kita adalah bagian dari siklus yang melaluinya. Air bukan komoditas, melainkan detak jantung bumi yang kita pinjam untuk satu masa. Jika ia berhenti mengalir, akankah kita tetap ada? Dalam setiap tetes yang jatuh, tersimpan memori bumi yang purba. Ia adalah cermin kehidupan yang kini perlahan memudar. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi tentang seberapa besar kita menghargai apa yang tersisa. Air adalah bahasa bumi yang mulai sulit kita pahami. Kita memboroskannya, padahal kita sendiri adalah air yang sedang berjalan. Saatnya mendengar kembali pesan yang ia bawa sebelum semuanya benar-benar kering. Apa kau buat saya? Lagi baca poster hemat air. Oh, ini memang ditempel sama kawan-kawan kita agar mengingatkan kita untuk menghemat air. Tapi tuh kenyataannya tuh ya banyak dari kawan-kawan kita mahasiswa nih masih banyak yang boros dengan air. Kok menurut kau gimana? Menurut aku sih jujur betul gitu, karena banyak juga yang jarang lupa matikan air gitu. Itulah kadang ada air yang udah dimatikan tapi itu masih masih tidak rapat nguncinya. Gimana sih caranya menggunakan air dengan hemat? Caranya adalah kalau udah digunakan, jangan lupa dimatikan ya. Setelah saya mempelajari dan memahami tafsir ekologi, saya sadar bahwa menjaga lingkungan itu adalah suatu amanah dari Allah. Pembahasan mengenai hemat air ini dapat kita temukan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Pada ayat ini ada 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa Allah menurunkan air dari langit dengan ukuran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, bahwa air tersebut dijadikan menetap di bumi. Maksudnya adalah air disimpan sebagai air tanah, mata air dan sumber kehidupan yang dimanfaatkan manusia untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu Allah menegaskan bahwa Dia berkuasa menghilangkan air tersebut. Ini menjadi peringatan agar manusia tidak boros dan tidak merusak lingkungan. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa air adalah nikmat sekaligus amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan secara bijaksana dan dilestarikan
demi keberlangsungan kehidupan. Demikian penjelasan singkat mengenai tafsir ekologi pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-18. Melalui ayat ini kita belajar bahwa air itu merupakan nikmat dan amanah dari Allah yang harus dijaga, bukan disia-siakan. Mulai dari sekarang, mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti menggunakan air secukupnya saat berwudu, tidak membiarkan keran tetap terbuka, serta ikut menjaga kebersihan lingkungan dan sumber-sumber air. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman sekaligus menumbuhkan kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan. Terima kasih atas perhatian teman-teman.